Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Septia Ginggayolanda, NIM 2118021 dari kelas PAI 5A. Dari Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi Akidah Akhlak MTS semester 1 kelas 7. Oke, baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan mengenai materi Akidah Akhlak semester 1 kelas 7 di MTS, yaitunya bab 3, yakni taat, ikhlas, khauf, dan juga taubat. Nah, untuk yang pertama sekali kita akan membahas mengenai taat. Yakninya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pengertian dari taat. Pengertian taat menurut bahasa yaitunya adalah tunduk, patuh, dan juga setia. Sementara pengertian taat menurut istilah adalah taat merupakan tunduk dan patuh terhadap segala perintah dan aturan yang dibuat oleh Allah dalam segala hal. Setelah kita mengetahui tentang pengertian taat, kemudian timbul pertanyaan untuk kita. Kepada siapa saja kita harus taat? Nah, kepada siapa saja kita harus taat? Yang pertama, kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua yaitunya taat kepada Rasulnya Nabi Muhammad SAW, dan yang ketiga yaitu taat kepada ulil amri atau pemerintah. Yang pertama sekali kita akan membahas mengenai taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai seorang muslim, taat kepada Allah adalah yang paling utama dan yang paling pertama. Ketaatan yang pertama kepada Allah, sifatnya itu mutlak, tanpa ada keraguan, dan tidak ada tawar-menawar dalam segala aspek kehidupan. Kita hidup di dunia ini, kita harus taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa ada rasanya keraguan di dalam diri seorang manusia, tidak ada tawar-menawar tentang ketaatan kepada Allah dalam segala aspek kehidupan yang ada di muka bumi ini. Nah, kita masuk kepada pembahasan yang kedua, yakninya yaitu tentang taat kepada Rasulnya, Nabi Muhammad SAW. Ketaatan kepada Rasul adalah ketaatan kepada Nabi Muhammad SAW. Ketaatan ini pun bersifat mutlak, sebagaimana ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berarti taat kepada Rasul, berarti taat kepada Allah. Demikian sebaliknya, tidak taat kepada Rasul, berarti tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika seorang manusia mengatakan bahwasanya ia beriman kepada Allah, ia taat kepada Allah, maka ia harus taat kepada Rasulullah SAW. Karena ketaatan kepada Allah berarti juga taat kepada Rasulullah SAW. Jika tidak taat kepada Rasul, berarti juga tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk yang ketiga, yaitunya taat kepada ulil amri atau pemimpin. Ketaatan yang ketiga, yaitunya taat pada ulil amri atau pemimpin. Hanya saja, ketaatan kepada pemimpin ini tidak mutlak, tetapi mempunyai syarat, yakninya selama pemimpin tersebut berpegang kepada kitab Allah dan Rasulnya, maka silakan taati. Tetapi jika seorang pemimpin atau ulil amri tidak taat kepada aturan Allah, tidak mengikuti sesuai dengan kitab Allah Al-Quran dan juga sunnahnya, tidak taat kepada Rasulnya, jangan ditaati. Karena syaratnya seperti itu, pemimpin itu tidak mutlak, tetapi memiliki syarat selama pemimpin tersebut berpegang teguh kepada kitab Allah dan juga Rasulnya. Nah, untuk yang kedua, kita akan membahas mengenai ikhlas. Tentunya yang pertama sekali kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu ikhlas. Ikhlas menurut bahasa itu artinya bersih dari kotoran. Sementara menurut istilah, yakninya ikhlas itu merupakan niat mengharapkan ridho Allah semata dan beramal sebagai wujud menjalankan ketaatan kepada Allah dalam kehidupan semua aspek. Kita masuk ke dalam contoh dari sikap ikhlas.
Di dalam video sudah ada gambar, yaitu contoh dari sikap ikhlas, yaitunya memberi dengan rasa ikhlas sebagai wujud ketakwaan kepada Allah dalam rangka mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita bersedekah, ketika kita memberikan sebagian rezeki kita, jangan menyebut-nyebut sekalipun dari apa yang kita berikan. Kita harus bersikap ikhlas, karena nantinya akan dibalasi oleh Allah dengan limpahan pahala yang berlipat-lipat ganda. Amin amin ya robbal alamin. Ikhlas ini memiliki banyak sekali manfaat di dalam kehidupan. Yang pertamanya, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sudah ikhlas, kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yaitunya mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemuliaan-kemuliaan akan diangkat derajatnya oleh Allah dan sebagainya akan diberikan oleh Allah ketika kita sudah ikhlas. Yang ketiga, hati menjadi ringan dan juga lapang, dijauhkan dari rasa benci, keimanan kepada Allah semakin bertambah, dicintai oleh semua manusia dan membuat hidup tenang dan juga tentram. Ketika kita sudah ikhlas, Allah muliakan kita, Allah datangkan pahala ketika kita mendapatkan apa yang seharusnya kita dapatkan, dijauhkan dari rasa benci, kita akan bertambah keimanan kita akan dicintai oleh makhluk Allah, dan kita akan menjadi manusia yang memiliki kehidupan yang tenang dan juga tentram. Selanjutnya kita akan membahas mengenai khauf. Khauf ini kita harus mengetahui apa itu khauf menurut bahasa dan juga istilah. Menurut bahasa, artinya adalah takut, resah, khawatir, dan cemas. Sementara itu menurut istilah, dalam Islam, khauf itu adalah sikap mental merasa takut kepada Allah karena kurang sempurna pengabdiannya, takut atau khawatir kalau Allah tidak senang padanya, dan akan menghukumnya karena apa yang telah ia lakukan. Nah, setelah kita mengetahui tentang pengertian tadi, kemudian muncul pertanyaan di benak kita, kapan sih sifat khauf ini muncul? Sifat khauf ini muncul disebabkan karena seseorang telah benar akidahnya, meyakini keberadaan Allah, mengenal melalui sifat-sifat Allah yang maha wujud, maha melihat, maha mendengar, maha adil, dan sebagainya. Manusia akan semakin rajin berdoa kepada Allah dan senantiasa taat kepadanya. Seperti yang ada di dalam video, berdoa kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah karena merasa cemas, takut Allah marah karena apa yang ia lakukan. Dan ini merupakan orang-orang yang terpilih, diberikan rasa keimanan yang tinggi oleh Allah. Selanjutnya itu kita membahas mengenai hikmah bersikap khauf ini. Ada banyak sekali hikmahnya, di antaranya yang pertama, kita akan semakin meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita terhindar dari perbuatan maksiat. Yang ketiga, berani menghadapi setiap rintangan yang ada. Yang keempat, yaitu menenangkan hati, mampu menjaga tutur kata dan perilaku dalam kehidupan, membela kebenaran karena percaya keberadaan Allah, dan semakin hari bertambah rajin ibadahnya dan amal kebaikannya. Oleh sebab itu kita harus bersikap khauf, takut kepada Allah. Kita cemas terhadap apa yang kita lakukan di dunia ini jika salah, dan takut Allah marah. Maka itulah orang-orang yang memiliki rasa keimanan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masuk ke pembahasan kita yang terakhir, poin D, yaitunya taubat. Seperti biasa, kita harus mengetahui apa itu pengertian taubat itu. Taubat menurut bahasa itu berarti kembali. Sementara taubat menurut istilah adalah kembali ke jalan yang benar dengan disadari keinginan yang kuat dalam hati untuk tidak kembali melakukan dosa-dosa yang pernah dilakukan sebelumnya. Nah, sebagai manusia biasa,
bukan malaikat, bukan nabi yang memiliki sifat maksum, terjaga dari perbuatan dosa. Secara langsung atau tidak langsung, sengaja atau tidak sengaja, kerap kali manusia akan bersinggungan dengan yang namanya kesalahan dan juga dosa. Baik kesalahannya sebagai makhluk individu yang berhubungan langsung dengan Allah, maupun kesalahan sebagai makhluk sosial yang berhubungan dengan anak Adam yang lain. Adapun jenis dan juga syarat dari taubat, yang pertama jenisnya itu ada dibagi menjadi dua. Syaratnya juga terbagi di dalamnya nanti. Kalau jenisnya itu yang pertama taubat yang menyangkut dosa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga ada persyaratan tentang taubatnya. Yang pertama, kita harus meninggalkan perilaku dosa itu sendiri. Kemudian, kita menyesali perbuatan maksiat yang telah dilakukan, dan kita berniat tidak melakukannya lagi selamanya. Jadi kita sadar dosa kita itu salah, kita sesali perbuatan kita, kemudian kita berniat untuk tidak melakukan dosa itu dan dosa-dosa yang lain. Itu persyaratan jika taubat yang menyangkut dosa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk jenis yang kedua, yakninya adalah taubat menyangkut dosa terhadap sesama manusia, dan ini pun juga ada persyaratannya. Yang pertama, meninggalkan perilaku dosa itu terlebih dahulu. Yang kedua, menyesali perbuatan maksiat yang telah dilakukan. Yang ketiga, berniat tidak melakukan dosa lagi selamanya. Yang keempat, membebaskan diri dari hak manusia yang dizolimi. Kita tinggalkan perilaku dosa, kita sesali perbuatan maksiat yang telah dilakukan, kita berniat tidak melakukannya lagi, kita bebaskan diri kita dari hak manusia yang dizolimi. Nah, mungkin hanya sekian pembahasan kita di dalam video kali ini. Terima kasih atas segala perhatian yang teman-teman berikan, dan juga mohon maaf jika di dalam penyampaian video, di dalam pengetikan di dalam PowerPoint ini, saya mohon maaf jika terjadi kesalahan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat teman-teman.